Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Kita mulai ngaji kita dan baca suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah, kesulitan kita dihilangkan, yang sakit-sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha wa li ijabati da'watina wa li shifaina mardona walinajahina fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan maqalah yang ke-9. Wal maqalatut tasi'atu. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah, para ulama ahli tasawuf, dokternya hati, berkata asyratu hisolin yubghiduhallahu subhanahu wa ta'ala. Ada 10 perkara, 10 hal, 10 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min asyrati anfusin, dari 10 orang, 10 hal atau 10 sifat yang dibenci oleh Allah pada 10 orang. Yang pertama yaitu al-bukhlu minal aghniya. Isampun apa dari ini? Al-bukhlu, bakhil, kikir. Tapi mungkin makalah sebelumnya ada yang mirip-mirip. Yang pertama yang dibenci oleh Allah kalau ada pada 10 orang ini, yaitu pertama bakhil atau kikir minal aghniya, dari orang-orang yang kaya. Nah ini memang penyakitnya orang kaya itu ya bakhil. Nah kalau fakir miskin memang pelit, ya memang nggak ada yang bukan pelit, memang dia sendiri serba kekurangan. Jadi kalau ada orang kaya kemudian bakhil, ini dibenci oleh Allah. Karena kekayaan semua itu pada hakikatnya dari Allah.
ketika dia diperintah oleh Allah untuk mendermakan di jalan Allah kok kikir, wah ini sangat murka Allah itu. Qala hakimun al-bukhlu sifatul insaniyah wa innama adat al-hayawaniyatu. Kalau ulangi, ada seorang bijak berkata, bakhil itu sifat yang merendahkan manusia, bakhil. Kemudian wa itsbatun adatul hayawaniyah, dan sifat yang melekat ya, pada kebiasaannya pada sifat kebinatangan. Makanya kalau binatang itu ada berbagi. Ya, kalau makan dengan temannya saja, kalau perlu diseruduk kalau misalnya binatang. Nah, maka orang yang kikir itu sangat dibenci oleh Allah karena sifat itu sifat yang rendah bagi manusia. Itu pantas hanya layak melekat pada binatang. Kemudian yang kedua yaitu wal kibru minal fuqara, sombong dari orang fakir. Sudah miskin sombong, wah ini sangat dibenci. Kalau kaya itu sombong mungkin masih sumbut. Misalnya Korun atau Fir'aun dulu itu sombong karena ya mungkin masih sumbut bahasanya. Raja, perkasa, kuat, punya wilayah, sombong. Nah ini miskin, nggak punya apa-apa, sombong. Ini sangat dibenci oleh Allah. Jadi pertama orang kaya yang sombong, yang kedua orang kaya yang bakhil, yang kedua orang miskin sombong. Kemudian berikutnya wattam'u minal ulama, sifat tamak. Tamak niku napa? Serakah. Sifat tamak itu lawan dari qanaah. Iku pun kula kasih nomor jadi gampang mestinya, tapi mboten saged nyantol. Wattam'u minal ulama, tamak, sifat tamak tapi yang dimiliki oleh seorang ulama. Kalau pengusaha mungkin kepingin menguasai ini masih pantas. Nah ini ulama. Yang ulama itu mestinya tidak tamak. Karena tamak itu hanya dimiliki oleh orang yang hubbud dunya. Sementara ulama itu mestinya harus hubbul akhirah. Kemudian yang berikutnya yaitu wakilatul haya'i minan nisa. Ini sepertinya sudah kita percepat. Kilatul haya' minan nisa, sedikit rasa malu dari para wanita. Perempuan yang tidak punya rasa malu. Tapi di sini disebutkan kilatul haya, sedikit. Ya ada malu tapi sedikit sekali. Jadi yang sangat dibenci oleh Allah pertama tadi orang kaya yang kikir, kedua orang miskin yang sombong, ketiga ulama yang tamak, serakah. Kemudian yang keempat adalah perempuan yang
tidak tahu malu. Wah, sehingga tidak menjaga harga dirinya. Kemudian yang kelima yaitu wahubbud dunya minasyuyukhi. Orang tua yang hubbud dunya, keduniaan, cinta dunia. Padahal sudah tua, hanya sudah bau tanah masih hubbud dunya. Lupa akhirat, lupa bahwa ini mau ditinggalkan. Jadi ini, karena mestinya kalau sudah tua ini kan sudah semakin mendekat kepada sang pemiliknya. Nah ini kok mendekat ke dunia ini, padahal mau ditinggalkan. Mestinya dunia yang dimiliki itu digunakan untuk mendekat kepada pemilik hidup dan matinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hubbud dunya minasyuyukhi. Nah, kalau masih muda ini mungkin dimaklumi, masih kuat makan apa saja masih enak. Nah, kalau sudah tua semua makanan dijauhi. Dan terus apa yang kan? Makan enak takut darahnya naik. Makan ini takut kolesterolnya. Tapi masih numpuk-numpuk dunia. Nah ini dibenci oleh Allah. Kemudian yang nomor 6 yaitu wal kasalu minasyubban. Pemuda yang pemalas. Nah, kalau orang sudah tua agak malas mungkin karena sudah ini sakit-sakitan, ngeri-ngerian. Tapi ini masih muda, tenaganya masih fit-fitnya tapi malas. Kelumbrah-kelumbruk. Ini tidak hanya Allah yang marahin, yang murka. Mungkin kalau punya istri-istrinya yang marah. Orang tuanya ya juga tidak senang. Artinya nggak ada orang yang senang kalau orang masih kuat, perkasa itu muda, kemudian pemalas. Karena identik mestinya muda itu penuh dengan semangat. Termasuk apalagi kalau itu semangatnya semangat ibadah, wah, itu lebih istimewa. Syabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang rajin dalam ibadah kepada Allah, loh, itu termasuk salah satu yang akan dapat naungan pada saat tidak ada tempat bernaung di hari kiamat nanti, di mahsyar itu. Berikutnya yang nomor 7 yaitu wal jauru minas sultan. Jur itu raja yang, sultan raja. Jur itu bahasanya dulu lacut, zalim, raja yang sangat zalim. Kenapa? Karena mestinya raja itu ya mewujudkan keadilan. Nah, raja penguasa kok justru mendolimi rakyatnya. Lah ini sangat dimurkai oleh Allah. Tapi kalau ada raja, penguasa, kepala daerah, wakil rakyat, presiden utamanya, kok adil, wah ini pahalanya juga sangat besar. Dapat naungan pada saat tidak ada tempat bernaung di hari kiamat. Oh, pintu berarti. Yang ketujuh itu raja yang zalim, sangat zalim bahkan. Yang kedelapan, sifat yang dibenci oleh Allah pada 10 orang yaitu wal jubnu minal ghuzzati. Pengecut, jubnu, penakut yang ada pada para pejuang. Nah, pejuang kok penakut ini. Ini melemahkan pasukan ini. Kalau ada pejuang kemudian kok penakut, takut menghadapi musuh, takut mati. Ini bisa melemahkan.
bisa mempengaruhi yang semangat. Makanya umat Islam pada masa awal dalam peperangan itu selalu menang. Dalam kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah itu menaklukkan Romawi. Nah, di antara surat yang dikirimkan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada raja, kalau tidak salah Heraklius, raja Romawi, itu bunyinya gini: aslim taslam, menyerahlah kamu. Kalau kalian menyerah, kamu selamat. Tapi kalau tidak, maka kamu akan menghadapi pasukan yang lebih cinta mati daripada seperti kalian lebih cinta hidup. Wah, jadi ini yang menggetarkan. Kalian akan menghadapi pasukan kami yang mereka lebih senang kalau mati di medan perang daripada seperti kalian lebih mencintai hidup. Makanya kemudian ini sangat menggetarkan lawan. Makanya kemudian dia meraih kemenangan. Tapi kalau ada yang penakut, pengkhianat apalagi ya, ini bisa nggembosi ini. Bahkan dalam ini yang menggambarkan bagaimana keberanian para sahabat. Jadi dulu ada, sebelum perang Uhud itu ada 2 orang sahabat ini adu kemustajaban doa. Jadi 2 orang ini, ayo kita berdoa, lomba siapa nanti yang paling mandi, gitulah doanya. Akhirnya mereka berdiri waktu di Uhud itu 2 orang. Satu berdoa, yang sudah kamu duluan. Ya, lupa ada namanya itu ada. 2 orang ini yang pertama berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah besok perang akan terjadi. Berikan kepada saya musuh yang paling kuat, paling tangguh, paling menakutkan. Dan berikan kami kekuatan untuk bisa mengalahkannya. Untuk bisa menaklukkan dan mengalahkan. Jadi itu yang diminta. Dengan kekuatanmu ya Allah, la haula wala quwata illa billah, illa aliyil adim. Baca setelah berdoa gitu, yang temannya mengaminkan amin. Kemudian yang kedua ini berdoa, berbeda lagi doanya, ya Allah. Pertama sama Mas ya Allah besok perang Uhud terjadi, berikan aku musuh yang paling gagah, paling kuat. Dan biarkan dan berikan aku kekuatan untuk mengalahkannya. Dan biarkan aku besok juga mereka musuh-musuhku akan memukulku. Jadi akan memukulku, akan memotong tangan dan telinga dan hidungku. Jadi minta menang tapi kemudian dibiarkan mereka dapat memotong telinga dan hidungku. Sehingga nanti ketika aku menghadap kepadamu dan engkau bertanya, kemana telinga dan hidungmu? Aku akan menjawab dengan bangga, telinga hidungku hilang di jalanmu. Ya. Amin. Jadi ini gambaran betapa mereka sangat berani, tidak takut mati. Dan dua-duanya kemudian dikabulkan oleh Allah. Jadi yang ini juga bisa membunuh musuhnya. Dua-duanya bisa menghadapi musuh yang paling tangguh. Dua-duanya bisa membunuh musuhnya, tapi yang satu hidup, yang satu seperti doanya, mati bahkan hidung dan telinganya itu hilang. Bahkan gila dipakai mainan itu telinganya oleh anak orang kafir. Kemudian yang masih hidup ini berkomentar, memberikan tanggapan, doa kami semuanya diijabah oleh Allah.
Hanya saja doa dia lebih baik loh, bayangkan. Doa dia lebih baik karena dia sudah sampai di surganya Allah. Sementara dia harus menghadapi banyak perang lagi, peperangan lagi. Ini. Dan memang dalam perang Uhud umat Islam mengalami kekalahan saat itu karena tidak taat pada instruksi pimpinan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kalau ada pejuang kok penakut, wal jubnu minal huzati, ini pejuang kok penakut, ini bisa dibenci oleh Allah. Berikutnya yang ke-9, wal ujbu minaz zuhad. Orang yang ujub itu terlalu membanggakan diri, takjub dengan dirinya, membanggakan diri, minaz zuhadi, dari orang yang zuhud. Jadi orang ini mungkin senang ibadah, tidak tamak terhadap dunia, nerimaan dengan yang ada, hari-harinya ibadah, tapi timbul ujubnya. Ini tidak ada orang yang seperti saya kayaknya ini, yang nggak pati gelem dunia, yang ibadahnya medenteng lah, ini sifat ujub. Jadi ujub itu termasuk penyakit hati. Ini ya dibenci oleh Allah. Jadi tampilannya itu ahli ibadah zuhud, mestinya ya hatinya seperti itu. Jangan sampai hatinya justru kemudian muncul ujub. Terakhir yang ke-10 yaitu sifat yang dibenci oleh Allah. Orang yang dibenci oleh Allah ketika memiliki sifat ini yaitu warriya'u minal ibadi. Riya yang dimiliki oleh para ahli ibadah, orang ahli ibadah tapi riya. Riya itu melakukan suatu kebaikan mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Jadi ar-riya'u minal ubad. Ubad itu sangat ahli ibadah, para ahli ibadah. Kalau ibad hamba-hamba Allah. Nah ini ubad, para ahli ibadah. Ahli ibadah sudah bagus, tapi kalau ahli ibadah ternyata ibadahnya tidak murni semata-mata karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan penghargaan sebagai orang yang ahli ibadah, terkenal sebagai ahli ibadah, supaya dimuliakan orang karena dianggap ahli ibadah, dalam hatinya itu ya ini menghapus pahala. Jadi ada hal-hal yang bisa menghapus pahala ibadah, diantaranya adalah riya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah bersabda, iyyakum antuhlitu ta'atallahi bihubbis sana'il ibadah. Jauhilah oleh kalian akan bercampurnya ketaatanmu kepada Allah bercampur dengan hubbus sana, bihubbis sana'i, senang dipuji, senang dipuji oleh manusia. Makanya kadang-kadang pujian itu ya kita jangan sampai kemudian lupa diri. Ketika kita dipuji itu, ini berat sebenarnya, karena dipuji itu jadi berat mestinya. Jangan-jangan ini kemudian apa yang kita lakukan ini karena berharap pujian berikutnya. Nanti ketika nggak ada yang memuji, nggak semangat lagi. Nah ini, jadi ketika kita dipuji maka kita harus bagaimana cara solusinya ini supaya menghilangkan ini. Ya kita kemudian mengingat bahwa ini semata-mata karena Allah. Sebenarnya yang perlu dipuji hanyalah Allah.
Iyyakum antukhlitu ta'atallahi bihubbi sana'il ibadi. Kata Rasulullah tadi, jauhilah olehmu, takutlah kamu akan bercampurnya ketaatanmu kepada Allah dengan rasa senang terhadap pujian manusia. Fatahbata a'malukum, maka amalmu akan terhapus hilang. Jadi orang yang riak, bahkan kalau dalam Al-Quran dicontohkan seperti orang sodakoh kok riak, itu seperti orang yang menaruh ada debu di batu licin atau di keramik yang licin, kemudian digerojok air hujan, ya hanyut semua, tidak ada yang tersisa. Itulah gambaran sifat riya bisa menghilangkan pahala amal ibadah kita. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.